Apa itu pertanyaannya? Di dunia pesantren itu sistemnya ilmiah atau feodal? Nah ini Mbak Idham, luar biasa Dr. Sugeng saya kira. Kalau boleh saya mengatakan, di dalam dunia pesantren itu ada sistem takziman wa takriman, mengikuti ta'atan sam'an wa ta'atan wa ta'ziman wa takriman lil kiai, terhadap kiai, dan wama yata'allaqu bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kiai termasuk putranya. Tapi ya tetap putranya, yang tidak mungkin sampai kambing dan ayamnya kan. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdun wa syukrun lillahilladzi khalaqana fasawwana wa hadana wa amarana bid-du'ai ilaihi fa'ajabana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina alladzi tadaina bihi walladzi narju syafa'atahu yaumal qiyamah, amma ba'd. Mbak Idham, Dr. Sugeng ya, pakar DNA, anggota BRIN, Badan Riset Ilmiah Nasional. Beliau seorang yang saat ini sangat getol dan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam polemik nasab, sehingga beliau itu banyak yang memuji dan juga banyak yang mencaci. Dan beliau saya kira terbuka sesuatu yang selama ini tidak ada di dalam pikiran beliau. Dokter yang hubungannya dengan ilmiah, ilmu-ilmu non pesantren saat ini mau tidak mau harus berkaitan, bergaul, kemudian bersentuhan dengan ilmu-ilmu pesantren. Bahkan kemarin saya lihat statusnya di Facebook ya, di Facebook. Kebetulan saya mengikuti beliau di Facebook. Dari polemik nasab, di mana ada unsur perbudakan spiritual, ya. Itu kan sorotan dari beliau kan, perbudakan spiritual yang muncul oleh sebab mahabbah yang ditimbulkan oleh para habaib agar muhibbinnya itu mencintai betul terhadap para habaib dengan membawa bendera Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari masalah mahabbah ini muncullah kalimat perbudakan spiritual, karena spiritual muhibbin itu diikat betul dengan habaib, sehingga para muhibbin ini tidak berani untuk untuk melawan terhadap para habaib apapun itu bentuknya. Nah, maka dinamakan perbudakan spiritual. Kemudian karena kesini terus berkembang, apa yang beliau pikirkan saya kira Mbak Idham, kemudian kemarin muncul sebuah tulisan beliau yang saya kaget betul Mbak Idham. Tapi ya sebenarnya ya enggak begitu heran. Saya kira wajar. Apa itu Mbak Idham? Tapi ini nada, saya garis bawah ya. Nadanya itu tanya. Biasanya kan belum memberikan statement. Contoh yang lucu-lucu kan beliau statementnya kan pencuri itu takut dengan dirinya sendiri dalam 3 hal. Dengan manusia. Manusia itu takut. Oh, manusia itu takut dengan dirinya sendiri kan dalam 3 hal. 1, untuk pemerkosa takut dengan spermanya sendiri karena nanti dicek betul dia pelakunya. Kemudian siapa lagi? Pencuri takut dengan sidik jarinya karena dengan sidik jari dia bisa ketahuan. Kemudian siapa lagi Mbak Idham yang ketiga, saya lupa itu Mbak Idham. Habaib dengan DNA-nya. Itu kan lucu-lucu dari Dr. Sugeng, tapi itu kan butuhnya statement. Nah, ini pertanyaan Mbak Idham. Apa itu pertanyaannya? Di dunia pesantren itu sistemnya ilmiah atau feodal? Nah, ini Mbak Idham, luar biasa Dr. Sugeng saya kira. Kalau boleh saya mengatakan, di dalam dunia pesantren itu ada sistem takziman wa takriman, mengikuti ta'atan sam'an wa ta'atan wa ta'ziman wa takriman lil kiai, terhadap kiai, dan wama yata'allaqu bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kiai termasuk putranya. Tapi ya tetap putranya, yang tidak mungkin sampai kambing dan ayamnya kan. Sehingga sistem ini, sistem sam'an wa ta'atan ini, karena berdasarkan sebuah hadis juga Mbak Idham, makalah ya dari Sayyidina Ali, ana abduman allamani walau harfan. Saya adalah budak dari seseorang yang pernah mengajariku walaupun 1 huruf. Insya'a a'taqa wa insya'a ba'a. Wong budak ya silakan, mau dijual kayak mau diapakan ya terserah wong budak. Nah, itu sehingga demi untuk mendapatkan keilmuan yang banyak dan barokah dan manfaat, karena itu tujuan santri, maka
seorang santri terhadap kiainya itu apa? Harus nurut begitu Mbak Idham. Harus takziman, dan takziman ini seolah-olah tidak terbatas. Sehingga dari sini mungkin muncul pertanyaan dari Dr. Sugeng, feodal atau ilmiah kah? Nah, kalau boleh saya menggarisbawahi, saya lanjutkan tadi yang keselimpat Mbak Idham kata kalimat saya. Saya kira di dalam dunia pesantren saat ini ya, memang ada yang numpang anget dengan kebesaran pesantren Mbak Idham. Maksudnya numpang anget gimana? Memanfaatkan kebesaran pesantren sehingga terjadi kasus Heri Wirawan. Itu kan menamakan pesantren. Kemudian lagi terjadi kasus di mana di Jawa Timur itu Kiai siapa? Fahim Mawardi. Kasus pelecehan-pelecehan lah tentang santri itu kan kebanyakan menamakan pesantren. Sehingga di sini boleh dikatakan sebagai sistem feodal kan, sehingga santrinya tidak berani melawan, padahal apa yang dilakukan oleh Kiai adalah sebuah kebatilan yang tidak bisa diikuti, tidak boleh diikuti. Kemudian lagi kemarin di Kediri kan juga Bonir Boyo lah bukan. Terus apa namanya yang sampai meninggal itu santrinya loh. Enggak tahu saya. Apa senior menghakimi juniornya begitu Mbak Idham. Nah, ini juga bukan berarti pesantren tidak boleh dikritik. Memang ada sebagian pesantren yang seperti itu. Makanya di dalam taklimul muta'alim itu ikhtiarul ustaz, memilih guru, memilih pesantren itu sangat penting sebelum menentukan belajar kita mau kemana. Di sana fokusnya apa di grammarnya atau di fikihnya atau di usul fikihnya atau di hadisnya kan harus ditentukan dulu kita butuh yang mana. Kemudian sanad keilmuannya dari mana, dari habaib apa bukan kan juga harus ditentukan. Karena kan ada perbedaan antara pesantren yang dikelola oleh para habaib dan ulama-ulama Nusantara. Betul Mbak Idham? Betul. Nah terus kembali lagi masalah feodalisme itu. Nah, masalah feodalisme ini kan masalah individual kan, yang seharusnya ini dirasakan oleh para kiai dan para gus yang berkaitan yang ditakzimkan sebagai objek yang ditakzimkan. Karena dari takzim inilah akan muncul sistem feodal itu Mbak Idham. Nah, kalau menurut kacamatanya Mbak Idham, masuk nyong bae sing ngomong. Ini bagaimana Mbak Idham? Mau nggak Mbak Idham? Kalau saya sendiri itu feodalisme yang ilmiah. Feodalisme yang ilmiah. Iya. Kok bisa Mbak Idham? Ya bisa, karena saya kan agak cerdas sedikit. Berarti orang cerdas. Monggo lanjutkan, feodalisme yang ilmiah. Enggak, saya itu dari dulu mondok itu punya pandangan begini. Sayyidina Ali kan dawuh, anak abduman alamani walau harfan. Itu menurut saya ini ya, boleh setuju boleh tidak, karena saya kan punya pemikiran sendiri. Itu menurut saya karena Sayyidina Ali itu sangat menghormati ilmu, begitu loh. Iya kan? Sehingga kan Nabi dawuh yang menjadi titik tolak ukur utamanya itu ilmunya, sangat menghormati ilmu, pada akhirnya menghormati seseorang yang menyampaikan ilmu juga, kan begitu. Ya. Loh, kalau kalau yang menyampaikan ilmu, taruhlah guru kita itu kok ternyata suatu saat bertolak belakang dengan ilmu, ya. Apa kita tetap mengikuti? Makanya saya tadi bilang saya itu feodalisme yang ilmiah. Begitu. Itu terus kalau terkait dengan pertanyaan Dr. Sugeng, kultur pesantren itu feodal apa ilmiah, saya tidak begitu bisa menjawab karena saya itu bukan pengamat kultur pesantren, walaupun saya pernah di pesantren, karena saya tetap punya pemikiran sendiri. Iya, dulu saya di pondok itu tetap punya pemikiran sendiri yang beda dengan teman-teman saya itu. Sudah begitu. Sudah. Iya. Baik Mbak Idham. Kalau Mbak Idham, ya silakan. Tapi di sisi lain santri juga ilmiah, terutama ketika Basul Masail. Iya kan? Ya. Santri kan mau, kalau Basul Masail di pesantren ya, maksudnya lingkup pesantren itu kan dengan kiainya, dengan asatidnya, itu kan boleh berbeda pandangan. Bukan hanya boleh berbeda pandangan, memang pasti punya perbedaan pandangan dengan kiainya, dengan asatidnya, kan begitu. Jadi ya ilmiah juga kulturnya, kan begitu. Adapun secara nafsi ya menurut saya banyak santri-santri yang itu
feodalismenya itu menurut saya berlebihan sehingga tidak ilmiah kan begitu. Kalau saya kan feodalisme yang ilmiah. Sudah. Baik, Mbak Idham mencoba untuk meramu keduanya ini kan. Tetap dokter. Ini bukan sedang mencoba, memang sudah saya praktekkan dulu di pesantren. Ya oke, Mbak Idham sudah menemukan jawaban untuk dokter Sugeng bahwa sistem di pesantren adalah feodal yang ilmiah. Kalau saya enggak begitu, Mbak Idham, saya boleh berbeda pandangan sama sampean. Dengan gurunya saja boleh kok, ini kan ilmiah. Ya. Feodal yang ilmiah kata panjenengan. Kalau menurut saya itu bukan. Sistem pesantren ilmiah, enggak ada feodalisme sama sekali, Mbak Idham. Ya. Begini Mbak Idham, maksud saya sistem takziman wa takriman itu akan muncul di dalam diri santri sendiri. Dengan sendirinya akan muncul sehingga dia akan otomatis menghormati segala hal yang berkaitan dengan ilmu. Bukan hanya dengan kiainya, dengan kitabnya. Cara membawa kitabnya kan juga harus ada aturan. Nah, itu akan muncul sendiri bagi santri yang memang pengen alim. Tidak boleh bawa kitab seperti bawa buku biasa diletakkan di bawah pantat, kan tidak boleh. Bahkan cara menata kitab pun di dalam dunia pesantren ada aturannya, aturan yang saya kira dikatakan sebagai feodal seperti itu, tapi kan ilmiah juga. Nah, di sini benarnya sampai di sini ada aturan. Kitab nahwu di mana posisinya ketika mau menumpuk kitab loh, yang paling tinggi nanti mushaf, bawahnya ada tafsir, bawahnya lagi hadis, kan seperti itu. Nah, ini akan muncul sendiri di dalam diri santri ketika dia ingin mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu. Tetap ilmiah. Karena apa? Kalau dilihat dari sisi yang lain, dari sisi objek feodalnya yang disorot di sini adalah kiai dan gusnya kan, yang mungkin kadang banyak yang berlebihan. Itu jangankan ilmu yang diberikan secara gratis. Ayamnya saja dicuri sama santrinya kok. Kemudian sepedanya dicuri buat nonton. Iya kan, walau bukan dicuri, digosok buat nonton. Sandalnya juga dipakai oleh santrinya. Bahkan di sini sendiri itu santri setiap hari ngaji banyak yang dijak jamaah melarikan diri, dijak sholat subuh ngumpet, dijak itu banyak lah yang seperti itu, dan kiai tidak marah. Kemudian kalau ada santri yang nakal biasanya akan mendapatkan perhatian penuh dari kiai. Kalau malam-malam kiai itu banyak yang mendoakan santri-santrinya agar ilmunya manfaat, hatinya terbuka. Nggak ada feodalisme sama sekali dalam pesantren. Nah, munculnya feodalisme itu mungkin gara-gara tidak tahu, Mbak Idham, diantaranya adalah ketidaktahuan dari santri, sehingga dia mengandalkan atau memanfaatkan takziman wa takriman untuk mendapatkan ilmu. Ini juga salah saya kira. Misalkan ada santri yang di dalam, ya, yang di dalam membantu sang kiai, nyucinya, masaknya dan seterusnya, dan dia tidak pernah mengaji, ya saya kira kan bodoh. Ila yaumil kiamat dia akan nggak mampu untuk belajar, dia akan nggak mampu bisa fikih. Ila yaumil kiamat dia akan tetap bodoh kalau hanya mengandalkan barokah sementara dia tidak mau belajar. Ada kaidah innamal ilmu bitta'allum, ora innamal ilmu bil khidmah. Walaupun ngewek baik. Ada makalah dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwa terkait benar dan tidaknya kan juga perlu verifikasi nanti, tapi saya cocok saja. Beliau mengatakan bahwa al-muta'alim al-mujtahid karo al-muta'alim ahlul khidmah lah. Santri yang pinter khidmah dengan santri yang mempeng terus belajar itu lebih menyenangkan bagi beliau itu santri yang senang khidmah, begitu Mbak Idham. Tapi dalam tanda kutip khidmahnya itu tetap belajar. Artinya dalam hal ini santri itu walaupun mempeng belajar tetap tidak boleh merasa lebih baik dari gurunya. Tetap harus ada khidmahnya terhadap guru. Dan khidmah itu tidak ditentukan dalam satu hal. Banyak hal untuk mendapatkan poin khidmah ini. Makanya saya mengatakan bahwa kalau ada santri yang memanfaatkan khidmah kemudian menjadi alasan untuk dia malas-malas untuk belajar, ya tidak bisa. Seperti itu juga ketika ada seorang kiai misalkan memanfaatkan santrinya, memerintahkan dia batas di luar kemampuannya, kemudian mengandalkan sudah kamu yang penting ikut sama saya, santri harus ikut sama kiainya, nanti ilmunya barokah. Tidak ada yang kiai, saya kira kiai kita tidak ada yang seperti itu. Yang penting kamu ikut saya, yang penting kamu
khidmah ke saya, yang penting kamu nurut ke saya, jangan pernah membangkang, jangan pernah membantah, dan seterusnya. Sampai kiai kok sampai mengeluarkan kalimat seperti itu, saya kira sudah keluar dari dunia pesantren begitu Mbak Idwam. Mengandalkan khidmah kemudian dia semena-mena untuk memerintahkan santri di luar kemampuannya, apalagi Gusnya memanfaatkan santrinya kan. Kalau ada Gus misalkan ada santri itu setiap hari dijak muter-muter untuk nonton dan seterusnya. Walaupun ada sebagian yang bisa seperti itu, tapi ketika ada seperti itu, kejadian-kejadian Gus putra kiai yang menghalangi santrinya untuk mempeng begitu Mbak Idwam, secara hukum pesantren salah sebenarnya. Walaupun dia punya kemampuan ataupun punya kelebihan, siapa yang mengikutinya mendapatkan barokah itu sah-sah saja. Tapi otomatis Gus ini pasti tidak punya nggak punya jalur khusus ke Tuhan, ke Gusti Allah, ke Kanjeng Nabi, ke guru-gurunya untuk memastikan siapapun yang mengikuti dia pasti akan alim. Tidak bisa. Innamal ilmu bita'allum. Makanya saya katakan bahwa di dalam dunia pesantren tidak ada feodalisme. Kalau pengen alim, belajar. Tapi jangan pernah merasa lebih baik dari gurunya, jangan pernah menyakiti gurunya. Dan ini semua berdasarkan ilmu. Makanya sampean mengatakan ketika ada santri dengan kiainya berbeda pendapat yang berkaitan dengan ilmu, tidak dikatakan sebagai santri yang suul adab, karena ada forum basul masail. Semuanya dikaitkan dengan masalah keilmuan. Maka Dr. Sugeng kalau menanyakan di dalam dunia pesantren sistemnya feodalisme atau ilmiah, jawabannya dua. Kalau menurut madhabnya Mbah Idwam Al-Ula Al-Juruti, itu sistemnya feodalisme yang ilmiah. Kalau saya tidak, kalau saya sistemnya ilmiah. Nggak ada feodalisme sendiri, karena feodal ini akan muncul dengan sendirinya. Kemudian porsinya juga berbeda-beda dengan satu pesantren dengan pesantren yang lain, dengan satu kiai dengan kiai yang lain, dengan satu santri dengan santri yang lain. Khidmahnya itu juga berbeda, khirohnya santri terhadap ilmu juga berbeda-beda. Begitu Mbak Idwam. Mau ngeyel Mbak Idwam? Mau ngeyel? Kalau saya ngeyel nanti kalian Anda kalah nanti. Ya enggak apa-apa silakan ngeyel. Kalau sampean kan madhab pertama kan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad sampean yang mengatakan sistem pesantren feodalisme yang ilmiah tidak akan dirusak oleh ijtihad saya yang mengatakan dunia pesantren adalah dunia ilmiah. Ya monggo diperkuat lagi biar nanti madhab yang paling terkuat siapa, yang tua atau yang muda? Saya kan yang muda, sampai yang tua. Ya, saya mengatakan feodalisme ilmiah itu kan fal makna ausangu minal ibarat. Fal makna ausangu minal ibarat. Iya, fal makna ausangu minal ibarat. Itu kan istilah untuk guyon saja. Sebenarnya saya sepemahaman dengan panjenengan. Cuma kalau melihat individunya ya ada yang feodal begitu. Apalagi santrinya Habaib itu kan mayoritas kan feodalisme. Nah itu mustasnayat kalau itu mah. Iya. Itu ilmiahnya kan itu aja kan, kelihatannya kan seperti itu. Makanya kalau lihat sampai masalah ini ya Mbak Idwam, yang dipolemikan yang lagi ramai ini kan bisa kita lihat ya di dalam fenomena Habiban, ya Habib Syah atau Habib siapalah misalkan di lapangan dan seterusnya, itu yang biasanya anak-anak muda gandrung itu mesti mengikuti walaupun tempatnya jauh-jauh, yang hadir ratusan ribu kan, begitu banyak. Di situ kan ilmunya berapa persen, kemudian sholawatnya berapa persen, maksiatnya berapa persen, mautolotnya berapa persen, walaupun nilai ekonominya juga tetap ada. Nah itu semuanya kita bisa menimbang lah. Tapi kali ini kita tidak membahas itu. Mungkin ini ya Mbak Idwam ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila menyinggung, tidak ada niat sama sekali kita untuk mengkritik siapapun. Dalam hal ini kita hanya berpikir kemudian menyampaikan apa yang kita pikirkan. Siapapun boleh berpendapat, siapapun sekarang punya media, siapapun yang berpendapat boleh diutarakan lewat media, yang penting tidak menyakiti ataupun melanggar UU IT ya. Nah. Sekian teman-teman, salam kenal dari saya Wahib Maksum, dan ini Idwamul Ula SOS SPDI MHUM MK MZ MI dan MTS. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.